Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Prasetyo dengan NIM 22103022151 kelas B1, dan teman Saya dengan Sofyan Maulana Ismail, saya kelas 2B1, NIM saya 2210302132. Kali ini kita akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, yaitu tentang obligasi. Dan berikut adalah presentasi tentang obligasi. Kali ini kita akan menyampaikan tentang analisis mendalam tentang obligasi. Pengembangan tentang obligasi dan pentingnya pemahaman terhadapnya. Rangkuman struktur tugas. Tugas ini terdiri dari beberapa bagian, dimulai dengan pengenalan tentang obligasi dan pentingnya pemahaman terhadapnya. Selanjutnya akan dibahas tujuan dan ruang lingkup tugas serta rangkuman struktur yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam bagian-bagian berikutnya. Tujuan dan ruang lingkup tugas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang obligasi. Tugas ini akan membahas pengertian dan konsep dasar obligasi, komponen utama obligasi, peran penerbit, dan pemegang obligasi, perbedaan antara obligasi dan saham, serta pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga obligasi. Pengertian dan konsep dasar obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Pemahaman yang baik tentang obligasi penting karena memberikan wawasan tentang karakteristik, manfaat, resiko, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Hal ini membantu individu dalam membuat keputusan investasi yang cerdas dan efektif. Komponen utama obligasi yaitu ada nilai nominal. Nilai nominal adalah jumlah pokok obligasi yang harus dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada tingkat kupon. Presentasi bunga yang dibicarakan secara periodik kepada pemegang obligasi, dan ada jangka waktu. Jangka waktu adalah periode waktu di mana obligasi berlaku sebelum jatuh tempo. Peran penerbit obligasi dan pemegang obligasi. Penerbit obligasi adalah entitas yang menerbitkan obligasi dan berjanji untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Dan pemegang obligasi adalah investor yang membelikan obligasi dan memiliki hak atas pembayaran bunga dan pengembalian pokok sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Perbedaan antara obligasi dan saham. Obligasi adalah bentuk surat utang yang diberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pembayaran bunga dan pengembalian pokok. Dan saham adalah merupakan bentuk kepemilikan dalam perusahaan yang memberikan hak atas dividen dan partisipasi dalam keputusan perusahaan. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga obligasi. Tingkat suku bunga pasar memiliki pengaruh terbalik terhadap harga obligasi. Jika tingkat suku bunga naik, harga obligasi turun, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi membuat obligasi yang ada kurang menarik dibanding dengan obligasi baru dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk memperoleh dana. Penerbitnya adalah perusahaan yang beroperasi dalam berbagai sektor industri. Kedua ada obligasi daerah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek atau kegiatan tingkat lokal. Penerbitnya adalah pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Ketiga ada obligasi pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pabrik atau membayar utang. Penerbitnya adalah pemerintah pusat. Keempat, ada obligasi konversi. Obligasi yang memberikan opsi kepada pemegang obligasi untuk mengkonversinya menjadi saham penerbit pada suatu waktu tertentu. Kelima, ada obligasi hipotek. Obligasi yang dijamin oleh aset berupa properti atau tanah. Jika penerbit gagal membayar, pemegang obligasi memiliki hak atas aset tersebut. Keenam, ada obligasi internasional. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan mata uang asing yang diperdagangkan di pasar internasional, melibatkan investor dari berbagai negara.
Jenis-jenis obligasi tersebut mencakup obligasi korporasi, pemerintah, dan daerah yang melayani kebutuhan pembiayaan berbagai entitas. Sementara obligasi konvensi hipotek dan internasional memiliki fitur khusus yang memenuhi kebutuhan dan preferensi investor yang berbeda. Selanjutnya ada manfaat investasi dalam obligasi. Manfaat investasi dalam obligasi yang pertama ada pendapatan tetap dari bunga obligasi. Investasi dalam obligasi memberikan pendapatan tetap yang dihasilkan dari pembayaran bunga secara periodik oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Kedua ada diversifikasi portofolio investasi. Obligasi dapat digunakan untuk diversifikasi portofolio investasi dengan memasukkan aset dengan karakteristik yang berbeda, sehingga mengurangi risiko secara keseluruhan. Selanjutnya ada tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham. Obligasi umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi dalam saham. Hal ini karena obligasi memiliki prioritas pembayaran dan jaminan pembayaran bunga dan pokok yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fleksibilitas investasi dan likuiditas. Obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang memberikan fleksibilitas kepada investor untuk membeli atau menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Hal ini memberikan likuiditas pada investasi obligasi. Selanjutnya ada potensi keuntungan dari pergerakan harga obligasi. Selain pendapatan tetap dari bunga, obligasi juga dapat memberikan potensi keuntungan dari pergerakan harga obligasi di pasar sekunder. Jika harga obligasi naik, pemegang obligasi dapat menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Investasi dalam obligasi memberikan pendapatan tetap, peluang diversifikasi, risiko yang relatif lebih rendah, fleksibilitas investasi, dan potensi keuntungan dari pergerakan harga obligasi. Manfaat-manfaat ini membuat obligasi menjadi pilihan investasi yang menarik bagi banyak investor. Selanjutnya ada risiko investasi dalam obligasi. Ini ada risiko investasi dalam obligasi, risiko kredit. Risiko bahwa penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Ini dapat terjadi jika penerbit mengalami kesulitan keuangan atau gagal memenuhi kewajiban membayar. Selanjutnya ada risiko suku bunga. Risiko bahwa perubahan suku bunga pasar akan mempengaruhi harga obligasi. Jika suku bunga naik, harga obligasi yang ada cenderung turun. Sedangkan jika suku bunga turun, harga obligasi yang ada cenderung naik. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko bahwa obligasi sulit dijual di pasar dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang diinginkan. Obligasi yang kurang likuid dapat menyulitkan investor untuk melakukan transaksi jual beli dengan cepat dan efisien. Risiko inflasi. Risiko bahwa inflasi dapat mengurangi nilai real pendapatan yang diterima dari obligasi. Jika tingkat inflasi melebihi tingkat bunga yang dibayarkan, maka daya beli pendapatan tetap dari obligasi dapat terkikis. Selanjutnya ada risiko perubahan kebijakan atau regulasi. Risiko bahwa perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi dapat mempengaruhi nilai atau pengembalian dari obligasi. Misalnya perubahan peraturan pajak atau peraturan industri yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan penerbit obligasi. Selanjutnya ada keterangan. Risiko-risiko ini harus dipertimbangkan dengan seksama dengan investor dalam memilih dan mengelola investasi obligasi. Pemahaman tentang risiko-risiko ini membantu investor untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. 1. Tingkat suku bunga di pasar. 2. Risiko kredit penerbit obligasi. 3. Jangka waktu obligasi. Selanjutnya ada proses penerbitan perdagangan obligasi. Tahap penerbitan obligasi. Tahap penerbitan obligasi meliputi perencanaan, pendaftaran, prospektus, penawaran, dan penjualan obligasi kepada investor. Penerbit obligasi menetapkan jumlah, jangka waktu, tingkat kupon, dan kondisi lainnya sebelum penerbitan. Proses penawaran umum obligasi. Penawaran obligasi
diterbitkan penerbit dan penjual obligasi kepada investor secara luas melalui lelang atau penawaran langsung. Penerbit mengumumkan persyaratan penawaran dan mengumpulkan pesanan dari calon investor. Selanjutnya ada penilaian dan penetapan harga obligasi. Penilaian obligasi melibatkan beberapa analisis, yaitu risiko kredit, suku bunga, dan faktor lainnya. Untuk menentukan harga yang wajar, harga obligasi ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Perdagangan obligasi di pasar primer dan sekunder. Kali ini diterbitkan dan dijual kepada investor. Setelah itu, obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder antara investor melalui bursa efek atau lembaga keuangan. Perdagangan di pasar sekunder memungkinkan likuiditas dan harga obligasi dapat berfluktuasi. Perdagangan di obligasi di pasar primer dan sekunder itu ada dua tahap yang berbeda dalam siklus hidup di obligasi. Mari kita jelaskan kunci-kunci yang lebih rinci. Yang pertama ada pasar primer. Penerbitan pada pasar primer, obligasi baru diterbitkan dan dijual kepada investor untuk pertama kalinya. Penerbit obligasi bisa berupa perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya. Di tahap ini, penerbit menentukan jumlah obligasi yang akan diterbitkan dalam jangka waktu atau tenor, tingkat suku bunga, dan harga penawaran. Selanjutnya ada penawaran umum. Penerbit biasanya menggunakan proses yang disebut penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO untuk menjual obligasi kepada investor yang potensial. Penawar umum biasanya dilakukan melalui lelang, penawaran terbatas, atau penawaran langsung pada investor institusi. Satunya ada pembelian. Investor yang tertarik dengan obligasi tersebut dapat mengajukan pesanan pembelian melalui pialang atau bank investasi yang terlibat dalam penerbit obligasi. Setelah transaksi selesai, investor menjadi pemegang obligasi baru dan penerbit mendapatkan dana dari penjual tersebut. Yang kedua ada pasar sekunder. Yang itu ada intermediary, yaitu perdagangan obligasi di pasar sekunder biasanya melibatkan perantara seperti bank investasi, pialang, atau lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Mereka memfasilitasi transaksi dan membantu menemukan harga yang cocok antara penawar dan permintaan. Selanjutnya ada likuiditas. Perdagangan di pasar sekunder memberikan likuiditas kepada pemegang obligasi. Investor dapat membeli atau menjual obligasi mereka sebelum jatuh tempo. Memungkinkan mereka untuk mengubah portofolio investasi mereka atau memanfaatkan peluang pasar. Selanjutnya ada harga obligasi. Di pasar sekunder ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari investor. Harga obligasi dapat berfluktuasi di pasar sekunder karena faktor seperti perubahan suku bunga, risiko kredit, dan sentimen pasar, dan perubahan kebijakan moneter. Perdagangan obligasi di pasar primer dan pasar sekunder memiliki peran penting dalam pasar obligasi secara keseluruhan. Pasar primer memfasilitasi penerbit obligasi baru dan mengumpulkan dana bagi penerbit, sementara pasar sekunder memberikan likuiditas dan kesempatan bagi investor untuk membeli atau menjual obligasinya yang sudah beredar. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan pasar obligasi yang efisien. Kesimpulan, obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Obligasi memiliki nilai nominal, tingkat kupon, dan jangka waktu tertentu. Penerbit dan pemegang obligasi memiliki peran yang penting dalam obligasi. Obligasi memiliki hubungan terbalik dengan tingkat suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dapat menurunkan harga obligasi. Ada berbagai jenis obligasi termasuk obligasi koperasi, pemerintah, dan daerah. Di sini referensi saya atau daftar pustaka saya, definisi dan jenis obligasi. Saya ngambil dari beberapa web atau beberapa jurnal, contohnya dari ojk.co.id. Selanjutnya ada obligasi atau pengertian jenis dan budaya dengan saham yang saya ambil dari cnbcindonesia.com. Lalu ada keuntungan investasi obligasi yang saya ambil dari bantenprof.co.id.
banten.co.id. Selanjutnya ada risiko-risiko obligasi yang saya ambil dari banten.prof.co.id. Sekian presentasi tentang obligasi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.